Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW seri 3 generasi terbaru dengan kode bodi G20. Kami sudah pernah mencoba mobil ini bahkan sejak dari Jerman sebelum diluncurkan di Indonesia. Di Indonesia juga kami pernah kembali naik mobil ini. Tapi di Jerman yang kami coba adalah 330D bermesin diesel. Sedangkan pada saat kami berjalan ke Bali yang kami coba adalah 330i. Nah sekarang ada varian baru dari BMW dan ini adalah varian yang bakal paling populer karena merupakan varian yang paling terjangkau sekaligus yang akan diprediksi paling banyak terjual, BMW 320i. Kenapa BMW 320i ini saya bilang paling masuk akal? Karena pertama, dia harganya paling terjangkau. Anda bisa lihat perbedaan harganya di layar ini antara 320i dan 330i. Lantas, dia juga memiliki suspensi yang lebih nyaman mestinya. Karena dia tidak menggunakan suspensi M Sport seperti yang digunakan di 330i. Kemudian, seharusnya dia juga memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih bagus karena mesinnya lebih kecil tenaganya dibandingkan 330i. 320i memiliki trim sport, bukan M Sport. Makanya ada sejumlah perbedaan dalam segi estetika, dalam segi penampilan dibandingkan 330i. Pertama, bumpernya dia memang bukan bumper yang seagresif 330i. Kemudian peleknya juga berbeda, suspensi juga dia lebih tinggi sedikit karena dia suspensinya bukan suspensi M Sport. Tapi menurut saya ini juga masih sangat sporty penampilannya. Makanya 320i ini memang trimnya walaupun bukan M Sport, tapi trimnya adalah trim sport, 320i Sport. Jadi Anda bisa melihat masih desain yang cukup sporty. Peleknya sama-sama 18 inci. 330i M Sport juga 18 inci walaupun dia bukan pelek M, tapi ini peleknya juga tetap terlihat keren. Dia memang tidak dilengkapi dengan side skirt dan bumper yang lebih agresif, tapi beberapa fitur kunci masih hadir di mobil ini. Grill yang bisa menutup dan membuka otomatis ini juga masih hadir di 320i. Walaupun itu adalah teknologi yang baru, tapi ternyata di entry levelnya juga dimasukkan. Sistemnya adalah kalau misalnya mesin itu tidak lagi membutuhkan pendinginan, dia akan menutup grillnya supaya memperbaiki coefficient of drag. Makanya coefficient of drag mobil ini adalah 0,23 bandingkan dengan sebelumnya yang 0,26, dan ini adalah BMW seri 3 yang paling aerodinamis, salah satunya terbantu oleh active shutter grill ini. Grill yang bisa membuka tutup otomatis dan ini tetap hadir di 320i, serta yang tetap hadir di mobil ini adalah laser light. Jadi lampu laser tetap hadir di varian paling terjangkau dari seri 3. Di belakang hampir tidak ada beda, lampunya sama, hanya bentuk bumpernya yang sedikit berbeda dibandingkan varian M Sport. 320i sudah dilengkapi dengan Smart Keyless Entry, dan ketika Anda mengantungi kunci ini, di bagian belakang juga Anda bisa membuka bagasi hanya dengan mengayunkan kaki di bawah sini. Dia bagasinya belum elektrik, jadi ini hanya mekanisme pegas yang mengangkat ke atas. Jadi Anda tidak bisa untuk menutup lagi dengan mengayunkan seperti ini, tidak bisa. Anda harus menutup secara manual. Kapasitas bagasi ini 460 liter dan di bawahnya ini tidak ada ban serep lagi, hanya ada tire repair kit karena sudah menggunakan ban run flat tire. Sedangkan karena ini sedan, jok belakangnya tidak bisa dilipat untuk menambah ruang lega bagasinya, tapi ya minimal dia sudah cukup memadai. Kunci ini juga sangat memudahkan kita karena ketika Anda kantungi dan Anda berjalan menjauh dari mobil, dia akan menutup secara otomatis, dan ketika Anda mendekati mobil, Anda belum menyentuh apa-apa, tapi dia sudah mengenali bahwa Anda datang dan dia sudah membukakan pintu, sehingga proses buka pintunya menjadi sangat cepat. Bagaikan mobil ini mengerti,
tuannya datang nih. Ya udah saya bukain dulu kuncinya, jadi tuan saya tinggal langsung buka pintu tanpa effort berlebih. Nah, inilah perbedaan paling utama 320i dan 330i, walaupun ternyata di balik kap mesin BMW 320i menggunakan mesin yang sama persis dengan BMW 330i. Tipe mesinnya sama, kapasitas mesinnya juga sama, 1998 cc 4 silinder dengan turbo. Tapi bedanya kalau di 330i menghasilkan tenaga 258 PS, di mobil ini 184 PS, dan sementara di 330i torsinya 400 Nm, di 320i torsinya 300 Nm. Padahal mesin yang sama, tapi di-tune oleh BMW, di-tune untuk tenaga yang lebih rendah, walaupun menurut klaimnya konsumsi bahan bakarnya lebih bagus dari 330i. Ya, nanti kita lihat. Kemudian mesin ini menyalurkan tenaga ke dua roda belakang melalui transmisi 8 speed otomatis. Oke, sekarang kita lihat tadi perbedaan harganya. 320i memiliki harga hanya 130 juta rupiah off the road lebih murah dibandingkan 330i. Itu adalah perbedaan yang tidak terlalu banyak. Tapi memang, oke, kita sudah memiliki mesin yang lebih kecil tenaganya dibanding 330i. Namun begitu Anda masuk ke interior, wow, ternyata Anda mendapatkan rasa mewah dan rasa berkualitas di interior yang mirip dengan 330i. Ini jok kulitnya juga mirip. Kemudian trimnya ini malah saya lebih suka di 320i dengan piano black seperti ini. Kemudian wireless charging tetap hadir. iDrive 7.0 juga ada dengan Apple CarPlay yang wireless. Itu juga sudah hadir di sini. BMW Live Cockpit, cockpit digital dengan tampilan yang terbaru dari BMW ini juga hadir di sini. Jadi sangat mirip rasanya dengan di 330i. Anda tidak akan merasa, wah ini jauh ya kualitasnya sama yang 330i. Tidak. Bahkan Anda akan merasa satu-satunya yang hilang di 320i yang Anda sadari adalah sunroof. Tapi tidak semua orang juga butuh sunroof. Sisanya Anda akan mendapatkan hal yang mirip dengan 330i. Kemudian posisi setir juga itu tidak berubah. Ini sangat ergonomis. Nah, Anda bisa lihat video review kami mengenai BMW seri 3 di 330i, bisa lihat linknya di atas. Di situ ada lebih detail lagi tentang fitur-fitur di interior serta duduk belakangnya, karena basically ini mobilnya masih mirip. Tapi sekarang yang kita harus tahu lebih detail adalah bagaimana rasanya 320i ini ketika dijalankan. Apakah dengan perbedaan harga 130 juta rupiah lebih murah, dia memberikan perbedaan yang banyak dibandingkan 330i, atau rasanya mirip, di mana lebihnya dan di mana kurangnya? Sekarang kita langsung jalankan mobil ini. Karena lebih terbiasa mengendarai 330i, saya sempat berpikir kalau 320i akan jauh berbeda rasanya. Dan saya salah. Andaikan saya tidak diberi informasi bahwa ini adalah 320i dan tidak ada emblemnya, kemudian saya berkendara santai seperti ini, hampir tidak ada bedanya dengan 330i. Mobil ini tetap terasa halus dan effortless. Bahkan tenaganya juga sangat positif. Baru ketika gas diinjak penuh, terlihat perbedaannya. Iya, sementara di 330i 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam 5,8 detik, di mobil ini 7,1 detik. Tapi tetap terasa sangat kencang, apalagi karena mesinnya itu halus, kemudian tidak ada suara meraung yang suara mobil sport itu tidak ada, jadi tarikannya tetap terasa effortless dan mobil ini pun terasa cepat.
Jadi perbedaannya tuh kelihatan di alat ukur. Kalau ini 7,1 di alat ukurnya, kalau misalnya 330i itu 5,8. Tapi di real world, mobil ini tetap terasa kenceng, tetap terasa cukup tenaganya. Karena yang 330i juga tidak ada raungan 6 silinder, karena dia juga kan tetap 4 silinder. Jadi lebih jelas di alat perbedaannya dibandingkan yang kita rasakan di badan. Dalam hal konsumsi BBM, ia mencatat 9,2 km per liter di dalam kota dan 15,2 km per liter di rute tol. Semakin membuai karena 320i ini tetap hadir dengan kaca ganda. Lihat ini. Ini kacanya double. Jadi dua kaca yang dilapis yang membuat ada ruang hampa di antara kedua kaca itu, membuat peredaman suara itu semakin baik, terutama peredaman suara dari luar. Lihat ini, truk, bus, semua lewat di dekat mobil dan hanya sedikit yang masuk ke dalam mobil. Kaca ganda seperti ini biasanya itu hanya ada di kelasnya seri 7 atau S-Class. Dan ini sekarang di seri 3. Ini satu-satunya di kelasnya yang menggunakan kaca ganda. Membuat peredaman suara dari mobil ini sangat baik. Walaupun dari ban masih ada masuk ke dalam, tapi setidaknya dari luar, dari sekeliling ini sangat minim yang masuk ke dalam mobil. Hadirnya fitur parkir otomatis dan reversing assistant juga sangat membantu. Ya, sistem parkir otomatis di mobil ini juga sudah yang terbaru ya. Jadi kita nggak perlu injek gas, kita nggak perlu injek rem, kita nggak perlu pegang setir. Kita tidak perlu pindahkan gigi karena semuanya dilakukan oleh komputer. Anda tinggal duduk santai dan melihat mobil parkir sendiri secara ajaib. Dan rata-rata parkirnya itu sempurna. Kemudian reversing assistant ini yang satu-satunya di kelasnya ya, bahkan mungkin satu-satunya di antara semua mobil yang ada di Indonesia selain BMW. Dia itu bisa mengingat 50 meter terakhir Anda berjalan, dan ketika Anda masukkan mundur dan aktifkan reversing assistant, dia secara otomatis mengikuti jalur Anda 50 meter terakhir. Ini berguna kalau misalnya Anda ke satu tempat jalan kecil, gang kecil, seperti banyak di Indonesia itu gang kecil, tiba-tiba gangnya di portal atau tutup jalannya dan Anda harus mundur lagi. Dan dengan reversing assistant itu semua tinggal hanya pencet tombol dan setir akan dikendalikan sepenuhnya oleh komputer untuk melewati rute yang sama 50 meter terakhir. Di lain sisi ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, dia tidak ada cruise control. Adanya hanya speed limiter, yang mana speed limiter itu tidak berguna di Indonesia. Lebih berguna cruise control, karena sekarang juga sudah ada tol yang panjang seperti tol Trans Jawa. Kenapa cruise control malah nggak ada? Ini mobil udah hampir 1 miliar rupiah harganya. Kemudian di belakang itu tidak ada armrest. Padahal dengan dimensinya dan kenyamanannya, mobil ini sekarang semakin cocok kalau misalnya kita mau duduk di belakang menggunakan jasa pengemudi. Tapi sayangnya tidak ada armrest. Kemudian nih tidak ada pedal shift, jadi memindahkan gigi hanya bisa dari tuas ini kalau ingin secara manual. Padahal ini mobil masih cukup sporty rasanya, tapi sayang tidak ada pedal shift. Dan instrumen ini sangat cantik. Dia benar-benar full digital. Dan sebenarnya keunggulan dari sistem full digital seperti ini selain akurat adalah displaynya itu bisa bermacam-macam sesuai kebutuhan. Tapi tidak banyak yang bisa dilakukan ke instrumen ini, ya hanya beberapa coraknya. Tapi saya berharap dengan instrumen seperti ini mestinya lebih banyak model-model lainnya. Misalnya BMW masa depan, ada yang model seperti BMW masa dulu, atau bentuk yang seperti BMW M1, seperti BMW i8. Ini sebenarnya bisa semuanya.
ya jadi lebih ceria lah, lebih bermain-main. Tapi enggak, ini bentuk dasarnya tuh tetap sama, namun ya ada berbeda-beda corak dan warna. Andaikan bisa lebih fleksibel, kita ganti instrumennya, musinya bakal lebih keren lagi. Ya yang terakhir itu lebih ke arah fun ya, maksudnya itu tidak terlalu signifikan sebagai kelemahan. Namun tidak bisa dipungkiri kalau seri 3 sangat mengasyikkan dikendarai. Namun mobil yang awalnya adalah entry level BMW kini sudah bergeser menjadi lebih tinggi kastanya. Ya, dan itu membuat kita seakan kehilangan sedan compact BMW. Sekarang kita kalau mau beli BMW yang compact adalah BMW X1. Seri 1 aja udah nggak dijual di Indonesia. Seri 2 bentuknya coupe dan harganya itu nggak jauh lebih murah juga dari seri 3. Seperti apa ya? Seperti kehilangan anak yang sudah beranjak dewasa. Seri 3 dulu itu mobil yang compact, lucu, kecil, harganya relatif masih terjangkau. Dan sekarang seri 3 itu sudah bertransformasi menjadi mobil yang semakin matang dan dewasa. Dan sayangnya belum ada penggantinya lagi yang secara proper di bawahnya seri 3. Seri 1 sedan gitu ya mestinya, kalau ada dan bisa dimasukkan ke Indonesia. Tapi secara umum seri 3 memang berkembang ke arah yang benar. Dia menjadi mobil yang semakin nyaman, semakin dewasa, semakin efisien, semakin berperforma, semakin menyenangkan untuk dikendarai. Sebagai kesimpulannya, 320i ini tidak jauh di bawah 330i. Apalagi kalau misalnya Anda menggunakan sehari-hari. Kami rasa lebih tepat jika Anda memilih 320i ini, harganya lebih terjangkau, semua kemewahannya masih terasa mirip, fitur-fitur kuncinya tetap hadir, dan performanya juga masih sangat cukup. Serta penampilannya juga tidak secara signifikan berbeda dibandingkan yang 330i, begitu juga dengan suara mesinnya. Ini adalah pilihan yang lebih masuk akal. Pendek kata bisa dibilang 320i Sport ini adalah varian yang memang paling masuk akal untuk dimiliki. Pertama, dia harganya paling rendah. Kemudian fitur-fitur kuncinya tetap ada. Dia konsumsi bahan bakarnya lebih hemat, tapi performanya tetap kuat, serta dia lebih nyaman untuk digunakan sehari-hari. Jadi begitulah hasil review kami terhadap BMW 320i Sport ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com. Download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.